Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعم، نواصل في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Nah, ini bab yang ke-31 dari kitab At-Tauhid. Kata beliau, bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada yang mengangkat sembahan atau tandingan ya, selain Allah Subhanahu wa taala atau tandingan-tandingan untuk Allah taala, yuhibbunahum kahubbillah, dengan cara mereka mencintai selain Allah tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah taala. Naam, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sementara orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang zalim tersebut melihat, tatkala mereka melihat azab, mereka akan mengetahui bahwa sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah seluruhnya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah taala maha keras siksaannya. Tapi ini bab yang ke-31 dalam kitab Tauhid. Di mana bab ini ya, maksud penulis rahimahullahu taala membawakan judul bab berupa ayat Al-Qur'an adalah untuk menegaskan bahwasanya al-mahabbah adalah ibadah. Bahwa mahabbah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya adalah syirik. Ini hukumnya adalah kesyirikan, bahkan termasuk dalam kategori syirik akbar. Dan kemudian dalam ayat-ayat yang akan disebutkan nanti ya, akan disebutkan juga isyarat akan adanya mahabbah bentuk yang lain, yakni jenjang antara mahabbah yang merupakan ibadah dan mahabbah yang merupakan kesyirikan. Di tengah-tengahnya ada mahabbah yang sifatnya mahabbah yang sifatnya haram, dan ada mahabbah yang sifatnya tabiiyah, yang sifatnya mubahah. Nah, ini maksud penulis rahimahullahu taala membawakan bab ini ya untuk menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah ya yang hanya wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan mahabbah yang merupakan ibadah tersebut kepada selain Allah taala itu merupakan kesyirikan. Nah, adapun korelasi atau hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, ya, bab sebelumnya terakhir berkenaan dengan istisqa bil anwa. Ya, istisqa bil anwa. Di mana ini diantara pelanggarannya adalah adanya bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adanya bentuk-bentuk ketergantungan hati yang terselubung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini ya, penulis rahimahullahu taala akan mulai menyebutkan bentuk-bentuk ketergantungan makhluk kepada selain Allah taala dalam hatinya dalam bentuk yang lebih besar. Kalau yang disebutkan sebelumnya itu terkait dengan hal-hal yang merupakan syirik asghar, di mana seorang meyakini sesuatu yang bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara kauni, kemudian dia yakini itu menjadi sebab, dan itu merupakan syirik asghar. Adapun mulai dari bab tentang mahabbah ini dan beberapa bab setelahnya, penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan tentang beberapa ibadah qalbiyah. Akan menyebutkan beberapa ibadah qalbiyah yang semuanya kapan diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan apa? Ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan bahkan merupakan kesyirikan. Nah, kita akan lihat pada bab yang ke-32 setelah bab tentang mahabbah ini, tentang cinta ini, beliau akan menyebutkan bab tentang khauf pada bab yang ke-32, ya. Kemudian pada bab yang ke-33 tentang tawakal. Tawakal juga masih berkenaan dengan af'alul qulub, tentang amal al-qulub, ya. Setelah itu pada bab yang ke-34 tentang khauf. Khauf juga masih berkenaan dengan amal al-qulub. Kemudian as-sabar ala aqdarillah, ini masih mengandung amalan hati, walaupun nanti akan dijelaskan bahwa sabar itu membutuhkan bukan hanya sekedar keyakinan ataupun amalan dengan hati, tapi juga membutuhkan amalan lisan dan anggota tubuh. Baik. Ala kulli hal, pada bab ke-31 sampai bab 34 ini, beliau akan menyebutkan beberapa ibadah qalbiyah yang terbesar. Mahabbah, kemudian al-khauf, yang kedua apa? Al-khauf. Setelah itu akan disebutkan berkenaan dengan tawakal, ya, disebutkan berkenaan dengan tawakal, dan yang ke-34 ini masih berkenaan dengan al-khauf war roja. Al-khauf war roja. Jadi ada mahabbah, kemudian ada al-khauf war roja, kemudian ada tawakal. Ini tiga ibadah yang paling besar, ya, tiga ibadah yang paling besar dalam amal al-qulub, ya, dalam amalan hati. Ya, kata para ulama bahwa al-khauf war roja itu ibarat dua sayap burung. Ibarat dua sayap burung, sementara mahabbah adalah kepalanya. Mahabbah adalah apa? Adalah kepalanya burung tersebut. Ini menunjukkan bahwa maqam mahabbah itu adalah makom yang tertinggi, ya, jenjang yang tertinggi, yang lebih tinggi dibandingkan al-khauf war roja. Ya. Dibandingkan apa? Al-khauf war roja. Khauf dan roja diibaratkan sebagai dua sayap burung yang dia tidak akan terbang tanpa keduanya. Namun tanpa sayap dia masih bisa hidup. Ya. Tapi kalau mahabbah yang terpotong, yang hilang, maka dia langsung mati saat itu juga. Karena itulah ibadah mahabbah ini merupakan ibadah qalbiyah yang terbesar. Ya. Ini adalah ibadah qalbiyah yang terbesar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia merupakan ibadah qalbiyah yang terbesar, dan ini diketahui dan dijarrabu, ya, telah dibuktikan oleh banyak orang. Ya, sampai di kalangan orang-orang yang terjerumus dalam tasawuf masalan. Ya. Ketika ditanya mengenai apa makom yang tertinggi dalam agama, mereka akan menjawab apa? Makom al-mahabbah. Ini adalah makom yang tertinggi. Makom cinta. Ya. Walaupun dalam Islam al-maqamat ini pada dasarnya tidak terpisahkan satu sama lain. Ya, tidak bisa dipisahkan, misalnya makom khauf tempuh ini, makom roja tempuh ini, makom mahabbah tempuh ini, makom tawakkul tempuh ini, makom zuhud tempuh ini. Ya, ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, bukan begini cara apa? Cara mengamalkan ajaran Islam. Ya, tidak kemudian dipisah-pisahkan satu persatu, kemudian masing-masing menjalani jalannya. Ya, tidak demikian. Namun apa? Setiap dari ibadah qalbiyah ini, demikian pula ibadah-ibadah lain, ini adalah ibarat rel yang terintegrasi satu sama lain untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbah adalah ibadah yang tertinggi. Bahkan, ya, atau kita sebutkan mengapa mahabbah adalah ibadah yang tertinggi? Karena hakikat ibadah adalah kuncinya di mahabbah. Ya. Hakikat dari ibadah adalah al-mahabbah. Ya. Adalah apa? Al-mahabbah. Ya. Karena itulah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mendefinisikan ibadah, apa itu ibadah dalam nuniyahnya, beliau mengatakan ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli 'abidihi wa huma qutbani. Beribadah kepada Ar-Rahman, ya, beribadah kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi. Puncak atau beribadah kepada Ar-Rahman adalah dengan cara apa? Mencintainya dengan kecintaan yang mencapai pada puncaknya. Ya, dengan kecintaan yang mencapai pada puncaknya. Ya. Karena itulah di antara maratib al-mahabbah adalah apa? Adalah al-ibadah. Ya. Dalam bahasa Arab, cinta itu memiliki 10 tingkatan, memiliki 10 bahasa. Jadi ada 10 kata, ya, ada 10 kata dalam bahasa Arab yang secara umum sinonim, semua terjemahannya cinta. Semua terjemahannya apa? Cinta. Ada mahabbah, ada al-mawaddah, kemudian ada al-ishqu, kemudian ada al-ibadah, kemudian ada al-khullah, ya. Dan seterusnya. Disebutkan oleh Ibn Abdul Izz rahimahullahu taala di antaranya dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, dan disebutkan bahwa jenjang ibadah jenjang cinta yang tertinggi adalah jenjang khullah.
Jenjang apa? Khullah. Ya, yang dari semua hamba Allah Ta'ala, Khalilullah cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenjang yang lebih khusus, jenjang khullah. Nah, namun yang ingin saya jadikan syahid di sini adalah bahwa di antara jenjang mahabbah itu adalah al-ibadah. Yani seorang menyembah kepada sesuatu dikarenakan dia mencintainya. Dikarenakan dia mencintainya. Maka didahulukan pembahasan mahabbah oleh penulis rahimahullahu taala dibandingkan semua af'alul qulub, a'malul qulub yang lain, menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa ibadah merupakan mahabbah kepada Allah adalah ibadah yang tertinggi. Ibadah yang tertinggi. Kalau seorang cinta atau kalau seorang takut kepada Allah Ta'ala, ya, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia masih bisa tergelincir kalau dengan roja. Ya, kalau ada orang punya rasa takut kepada Allah, maka dia masih bisa digelincirkan oleh setan dengan apa? Dengan ar-roja. Ya, diperbesar harapannya sehingga hilang takutnya. Demikian pula sebaliknya, kalau dia memiliki roja, maka dia bisa digelincirkan oleh setan dari arah al-khauf, takut. Dia terlalu besar harapannya kepada Allah, dibikin dia pesimis, suudzon kepada Allah sampai dia terpuruk ketika dia melakukan dosa-dosa. Tapi kalau mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini jalan keselamatan. Ya, dia adalah kepalanya. Sayap dua itu saling terkait satu sama lain. Mahabbah dan khauf dan roja itu saling membutuhkan. Tapi mahabbah adalah kepalanya. Mahabbah adalah kepalanya. Ya, maka inti dari ibadah adalah cinta. Ya, inti dari ibadah adalah cinta. Dan inilah ya yang menjadi alasan ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu kitab menengah ke atas lah dalam level tauhid uluhiyah, kitab Al-Ubudiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau kita lihat pembahasan kitab Ubudiyah dari awal sampai akhir, bisa kita katakan mungkin 3/4-nya semuanya membahas tentang cinta. Ya. Semua membahas tentang cinta yang hakiki yang sebenarnya. Ya. Kecintaan yang hakiki yang sebenarnya. Ya, dalam kitab Al-Ubudiyah, ya, kita bisa katakan 3/4-nya semua membahas tentang masalah cinta. Kenapa? Karena hakikat ubudiyah, hakikat ibadah adalah mahabbah. Adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cinta inilah seorang bisa tunduk, patuh, ya, tanpa mengharapkan apa-apa. Di sana ada orang-orang yang disembah. Kenapa? Karena orang-orang takut kepadanya. Di sana ada orang-orang yang disembah. Kenapa? Karena diharapkan kekayaan darinya. Dia mengharapkan sesuatu dari orang yang menyembahnya. Mengharapkan perlindungan atau karena dia takut kepadanya. Ya. Atau dia takut kepadanya. Namun tidak ada satupun sembahan yang disembah dalam bentuk kecintaan yang mendalam, yang sempurna, selain dari apa? Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ada juga sembahan-sembahan lain yang dicinta, yang disembah karena dia dicintai oleh para penyembahnya, namun kecintaan mereka itu pasti kecintaan yang kurang. Kecintaan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena cintanya terbagi. Ya. Cintanya apa? Terbagi. Kalau dia menyembah suatu sembahan karena mencintainya, ya, siapapun yang menyembah selain Allah, dia akan punya sembahan-sembahan yang lain. Dan ini diantara fitnah ataupun hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum musyrikin. Siapa saja yang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dibala oleh Allah dengan menyembah beberapa sembahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu Ta'ala. Siapa saja yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertauhid kepada Allah, maka dia akan dibala dengan apa? Dengan banyaknya sembahan. Dia akan dihukum dengan menyembah sembahan yang banyak. Maka kita lihat, siapa saja yang menyerahkan, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta walaupun dia cinta kepada selain Allah tersebut, saya sembah dia karena saya cinta kepadanya, yakin pasti kecintaannya itu terbagi. Pasti kecintaan yang terbagi. Tidak akan murni kepada sembahnya tersebut. Dia akan mencintai sembahan-sembahan yang lain. Sehingga cintanya akan terbagi. Ya. Dan itu bukan lagi kecintaan yang murni. Kecintaan yang murni adalah ketika cinta tersebut hanya diarahkan kepada satu hal saja. Dalam hal ini, dalam ibadah adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata beliau menjelaskan tentang menyebutkan dalil yang pertama ya dalam mahabbah ini. Baik. Penulis rahimahullahu taala dalam bab ini membawakan 6 dalil. Membawakan 6 dalil, 2 dalil dari Al-Qur'an dan sisanya 4 dalil dari hadis ataupun 3 dalil dari hadis dan 1 dalil dari asar. Dari asar Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma. Semuanya untuk menjelaskan ibadah atau mahabbah adalah ibadah. Ya, mahabbah adalah ibadah. Ya. Dengan siapa yang mencintai sesuatu, maka dia telah menjadi budak dari sesuatu tersebut. Ini intinya. Ya. Mengapa mahabbah dijadikan ibadah yang tertinggi, dijadikan ibadah yang terbesar? Ya, dikarenakan ketika seorang mencintai yang lain, mencintai sesuatu, maka hakikatnya dia telah memperbudak, menjadi budak dari yang dicintai tersebut. Ya. Dan perbudakan hati itu lebih besar dibandingkan perbudakan fisik. Ya, perbudakan apa? Fisik. Dan kita lihat, siapapun yang menyembah selain Allah Ta'ala, maka hatinya telah diperbudak oleh sesuatu tersebut. Ya. Tingkat pelanggarannya tergantung, apakah sampai dalam tingkat kesyirikan, atau tingkatnya dosa besar saja, atau yang semacamnya. Intinya, kapan seorang mencintai selain Allah Ta'ala, maka pasti sedikit banyaknya hatinya menjadi budak bagi orang yang dicintai. Itu hal yang pasti. Itu hal yang mutlak. Karena itulah kesempurnaan cinta atau kesempurnaan ibadah kepada Allah Ta'ala, tatkala hati seorang hamba itu tidak diperbudak oleh yang lain selain Allah Ta'ala. Hatinya hanya menjadi budak bagi Allah Ta'ala. Contoh misalnya, ada seorang yang cinta akan hartanya. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Ketika misalnya hartanya, ketika dia tinggalkan hartanya di rumahnya, was-was, takut kenapa-kenapa. Takut kenapa-kenapa. Hartanya takut hilang, takut ini, takut itu. Maka sekarang hatinya, secara zahir, budak harta itu berada di tangan dia. Dia bebas ngapa-ngapain dengan hartanya, secara zahir iya. Harta menjadi budak dia, secara zahir. Tapi hakikat yang sebenarnya, justru dia yang diperbudak oleh harta. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh harta. Ya. Hatinya sudah dikuasai oleh harta. Sehingga apapun yang terjadi pada hartanya, mempengaruhi batinnya. Berarti apa? Hatinya sudah dipegang, dikuasai oleh harta tersebut. Demikian pula ketika seorang mencintai istrinya. Zahirnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, zahirnya ya istri di bawah suami. Betul. Ya, itu zahir. Tapi hakikatnya, ketika dia mencintai istrinya, maka ada sebahagian dari dirinya diperbudak oleh istrinya tersebut. Apa yang istrinya inginkan dipenuhi, apa yang istrinya inginkan dipenuhi, apa yang ini dipenuhi. Ya, istrinya sakit, wah dia apa namanya tidak tenang. Berarti ada sebagian dari hatinya yang sudah dikuasai. Ya. Sudah ada sebagian dari dirinya yang dikuasai. Bukan hal yang tercela, sebagaimana kita akan terangkan nanti. Pada bentuk-bentuk tertentu, kecintaan seperti ini tidak tercela. Tapi kapan itu menjadi besar, diperhamba hatinya oleh makhluk, maka disinilah sedikit demi sedikit nilai cintanya kepada Allah Ta'ala akan berkurang dan sekaligus akan mengurangi nilai ibadahnya. Ya. Maka semuanya berporos dalam masalah cinta ini. Makanya kata Ibnu Qayyim yang kita sebutkan tadi, ibadatul rahmani ghayatu hubbihi. Ibadah kepada Rahman adalah cinta yang mencapai puncaknya. Ma'adzulli abidihi wa huma qutbani. Disertai dengan perendahan dari orang yang menyembah, dan inilah dua kutub ibadah. Al-mahabbatu wal khudu, dan merendah. Cinta dan merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa namanya? Kecintaan yang sebenarnya. Maka setiap kali semakin besar cintanya seorang kepada selain Allah Ta'ala, maka semakin sebesar itu pula hatinya diperbudak oleh selain Allah tersebut. Dikuasai, dipegang, diatur oleh selain Allah tersebut. Ya. Bukti simpelnya tadi, kalau sesuatu itu kenapa-kenapa, hatinya akan berpengaruh. Sesuatu itu hilang dari dirinya, dia merasa sakit hatinya. Menunjukkan bahwa hatinya sudah dikuasai, sudah diperbudak. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, perbudakan hati itu lebih besar dibandingkan perbudakan fisik. Ya. Dibandingkan perbudakan fisik. Nah, maka ini menyelami mahabbatullah, pembahasan mengenai mahabbah dalam tauhid, ini perkara yang tidak ada habisnya. Ya. Dan perkara yang sangat luas sekali cakupannya. Dan kitab Al-Ubudiyah ini karya Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah salah satu kitab yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh setiap penuntut ilmu. Ya. Ketika dia ingin memahami bagaimana hakikat ubudiyah yang sebenarnya. Nah, kita lihat dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Babu qaulillahi taala, ya, sudah kita terjemahkan tadi ya. Di antara manusia ada yang menyembah selain Allah atau yang mengangkat ya tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Andada, an-nid adalah asyirk. Yani dia mengangkat tandingan-tandingan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tandingan-tandingan untuk selain Allah, dan ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan apa? Kesyirikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun."
Janganlah kamu mengangkat untuk Allah andada, tandingan-tandingan. Maka tandingan mengangkat nid untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirkun akbar. Itu adalah syirik akbar. Walaupun pada keadaan tertentu dalam nas-nas tertentu ada yang disebutkan merupakan syirik asghar. Ya, wa illa hukum asal an-nid mengangkat tandingan untuk Allah taala adalah syirik akbar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk syirik akbarnya. Apakah dengan cara dia sujud kepada selain Allah tersebut? Apakah dia ruku kepada selain Allah tersebut? Apakah dia menyembelih untuk selain Allah tersebut? Bagaimana bentuk mengangkat tandingannya? Kata Allah Taala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan selain Allah itu sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bentuk syirik akbarnya mereka bukan dengan cara menyerahkan ibadah sembelihan, bukan dengan cara menyerahkan ketawakalan, bukan dengan menyerahkan takut, harapan, bukan dengan sujud dan rukuk kepadanya, tapi bentuk syirik akbar mereka adalah mereka mencintai selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Ini garis yang perlu digarisbawahi. Kapan seorang mencintai selain Allah? Siapapun itu. Siapapun itu. Nah, ada orang-orang tertentu yang diizinkan secara tabiat untuk dicintai. Tapi kapan cintanya kepada sesuatu tersebut sama seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik akbar. Ini merupakan apa? Kesyirikan akbar. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan selain Allah sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Maka di sini ada pelajaran yang penting bagi kita. Bahwasanya kecintaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai ibadah hanyalah ibadah atau kecintaan yang murni yang tidak diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa cinta kepada Allah itu enggak cukup. Ya, mencintai Allah itu enggak cukup untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Seorang nanti dikatakan muslim kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ibadah yang murni hanya kepada Allah taala, tidak diserahkan kepada yang lain. Tidak diserahkan kepada yang lain. Maka kalau sekedar cinta kepada Allah itu belum mengeluarkan seorang dari belum cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam kalau sekedar cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kapan dia cinta kepada Allah namun cinta juga kepada selain Allah dengan cinta yang sama besarnya atau bahkan lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Ya, dan berkenaan dengan ayat ini juga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya menyebutkan bahwa kalau engkau ingin melihat besarnya cintanya kaum musyrikin kepada Allah, maka lihatlah seberapa besar cinta mereka kepada sembahan mereka. Kita akan mendapati kaum musyrikin cinta mereka kepada sembahan mereka luar biasa besar. Rela mati, keluar duit seberapa banyak bagaimanapun besarnya. Ya. Rela untuk karena cintanya mereka kepada sembahan-sembahannya. Maka seperti itu juga lah cinta mereka kepada Allah. Seperti itu juga cinta mereka kepada Allah. Yani ini berbicara tentang kaum musyrikin. Kaum musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka adalah kaum yang mencintai Allah. Maka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah semacam Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab dan semua dari kaum musyrikin, mereka itu mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Mereka cinta kepada Allah dengan cinta yang besar. Sayang sekali cinta mereka yang besar kepada Allah Ta'ala tidak diimbangi dengan pembersihan. Mereka hanya illallah, tapi la ilahanya tidak. Mereka mengatakan kami cinta kepada Allah dengan cinta yang besar, tapi kepada selain Allah juga, iya, kami cinta juga dengan cinta yang besar. Ini bukan hakikat tauhid. Ya. Maka kalau kita ingin melihat beberapa contoh dalam sejarah betapa besarnya cintanya kaum musyrikin kepada Allah, kita mungkin akan terheran-heran mendengarkan besarnya cinta kaum musyrikin kepada Allah. Ya. Bagi yang pernah membaca mungkin kisah bagaimana Abdul Muttalib bernazar ketika itu di awal-awal dia tidak punya anak sama sekali. Ya, dia tidak punya anak. Nah, kemudian dia bernazar kepada Allah Ta'ala kalau dia dianugerahi 10 anak laki-laki, ya 10 anak laki-laki, dia akan menyembelih anak laki-laki yang ke-10. Ya, yang dipersembahkan. Bernazar untuk Allah. Ini ibadah nazar orang musyrikin lakukan. Abdul Muttalib pernah bernazar kalau dia memiliki 10 orang anak laki-laki, 10 orang, semuanya laki-laki, akan disembelih yang ke-10.
Sebagaimana niatnya Nabi Ibrahim, ya, yang diwahyukan oleh Allah Taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Kisahnya masyhur ya. Akhirnya Abdul Muthalib lahir memiliki 10 anak. Semua laki-laki sesuai dengan keinginannya, dan anak yang terakhir adalah Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan juga Ibnu Dzabih, anaknya orang yang mau disembelih. Ini bukan hanya merujuk kepada Nabi Ismail yang merupakan nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga merujuk kepada bapak beliau sendiri, yakni Abdullah, karena beliau hampir disembelih. Nah, di mana singkat cerita, Abdul Muttalib sangat sayang kepada Abdullah. Sangat sayang. Ini dari 10 anaknya, ini anak yang paling dia sayangi, Abdullah. Paling bungsu. Ya. Paling dia sayangi. Sehingga, dan juga disayangi oleh semua paman-pamannya. Oleh saudara-saudaranya. Maka paman-pamannya mengatakan, jangan penuhi nazarmu, wahai Abdul Muttalib. Masa kamu mau menyembelih Abdullah? Jangan penuhi nazarmu. Ya. Maka apa yang dilakukan? Nazar itu adalah syai'un azim. Nazar itu adalah suatu hal yang sangat sakral di kalangan kaum musyrikin. Kenapa? Mereka bernazar kepada Allah. Itu hal yang sangat sakral. Tidak berani mereka melanggar nazar. Oh sudah, langgar saja, nanti tinggal kita bayar. Enggak. Maka Abdul Muttalib mencari solusi. Ya. Mencari solusi. Datanglah dia ke salah satu dukun yang ada di situ, di mana kebiasaan kaum musyrikin, ya, untuk mendapatkan solusi mereka datang ke dukun. Ya. Maka ya, singkat cerita, Abdullah tidak jadi disembelih, tapi dia harus menggantikannya dengan 100 ekor onta. Dengan 100 ekor onta disembelih. Dia rela menyembelih 100 ekor onta, harganya bukan main ya, 100 ekor onta ya, disembelih seluruhnya hanya gunanya apa? Untuk menutupi atau kafarat untuk nazarnya. Ya, pengagungan dia kepada nazar kepada Allah Taala. Ya. Kita juga tahu dalam proses renovasi Ka'bah, ketika Ka'bah hancur rubuh sebagian besarnya karena banjir bandang ketika itu, ya. Ketika ingin dibangun kembali, pimpinan mereka berkata ketika itu, kita akan merenovasi Ka'bah. Ya, diharapkan semua kumpul donasi, kan gitu. Semua berdonasi. Semua kumpulkan hartanya untuk membangun kembali Ka'bah dengan catatan uang yang dikumpulkan itu tidak boleh hasil riba, tidak boleh hasil perdukunan, dan tidak boleh hasil perzinahan. Ya, mereka sangat mengagungkan Ka'bah, rumah Allah Taala. Mereka mencintai dan mengagungkan Allah. Mereka tidak berani membangun ulang Ka'bah dengan menggunakan 3 uang haram ini. 3 jenis uang haram. Mereka tahu itu uang haram. Makanya jangan berani-berani sumbang. Ini kita mau membangun rumahnya Allah ini. Jangan menyumbang uang-uang haram seperti itu. Besarnya kecintaan mereka kepada Allah. Besarnya pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala. Apa hasilnya? Karena kebanyakan harta di tengah kaum musyrikin ketika itu harta haram, salah satu dari 3 ini, maka jumlah harta yang terkumpul sedikit. Makanya Ka'bahnya kan tidak memenuhi ketika dibangun kembali Ka'bah tersebut tidak sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Ya, dia lebih berkurang ukurannya. Ukurannya. Nah, berkurang ukurannya. Baik. Ini menunjukkan besarnya pengagungan mereka kepada kaum musyrikin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah terkumpulnya uang yang kurang itu, yang otomatis bangunan Ka'bah juga jadinya lebih kecil dari bangunan aslinya sebelum banjir tersebut. Ya, kemudian mereka mengatakan, siapa yang mau pertama kali merobohkan Ka'bah, yang menjatuhkan batu-batunya Ka'bah? Tidak ada yang berani. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah, kita mau robohkan. Yang benar saja kan begitu. Ya. Walaupun alasannya bagus, tapi tidak ada yang berani. Sampai ada salah seorang di antara mereka yang maju mengatakan, baik, saya akan memulai. Dia jadi kelinci percobaan. Maka dia pun mengambil palu besar, kemudian dia pukulkan ke batu tersebut, salah satu batu Ka'bah, ya, kemudian jatuh. Setelah itu berhenti. Stop kerjanya. Semua berhenti. Mereka mengatakan, kita tunggu dulu besok. Kalau besok si fulan ini masih hidup, masih baik-baik saja ini yang tadi, maka berarti Allah meridhoi. Berarti Allah meridhoi kita merenovasi, membangun ulang Ka'bah. Tapi kalau malam ini si fulan meninggal atau kenapa-kenapa, berarti Allah tidak izinkan kita membangun ulang Ka'bah. Lihat, sampai seperti itu kecintaannya mereka, pengagungan mereka, penghormatan mereka kepada Allah Ta'ala. Besok harinya, ternyata si fulan yang kemarin itu baik-baik saja, maka mereka pun melanjutkan pekerjaan itu, renovasi Ka'bah. Nah, syahidnya di sini, lihatlah orang musyrikin betapa pengagungan mereka kepada syiar-syiar Allah sangat besar. Pengagungan kepada Ka'bah. Tidak boleh membangun dengan harta haram dan takut-takut merenovasi Ka'bah.
Ya, pengagungan mereka kepada nazar. Dan semua ini tidak akan lahir kecuali dari cinta yang besar kepada Allah Ta'ala. Maka orang musyrikin bukan cuma cinta kepada Allah, tapi sangat besar cintanya kepada Allah. Orang musyrikin sangat besar cintanya kepada Allah. Namun semua itu dirusak dengan apa? Kecintaan sebesar itu mereka juga persembahkan kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada ini, kepada itu dari sembahan-sembahan mereka. Semuanya rusak gara-gara apa? Mereka menduakan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menunjukkan bahwa cinta sebesar apapun yang diserahkan kepada Allah, namun kalau juga diserahkan kepada selain Allah, maka itu tidak ada artinya. Ya. Kemudian setelah disebutkan mengenai cintanya kaum musyrikin yang mereka menduakan Allah Ta'ala dengan dalam cinta, kemudian Allah mensifati orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang beriman sangat dalam cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian disebutkan ancaman bagi orang-orang yang menyerahkan cintanya kepada selain Allah dari kalangan orang-orang zalim, orang-orang musyrikin, yaitu apa? Ya. Wa annallaha syadidul azab. Allah Ta'ala sangat keras siksaannya. Sangat keras siksaannya. Baik. Dan makna ayat ini juga atau makna 6 masalah mahabbah ini juga akan disebutkan nanti dalam atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang terakhir. Baik, ini makna ayat dalam judul bab. Summa qala rahimahullah, atau jadi syahid sisi pendalilan ayat ini dengan masalah mahabbah jelas sekali pada kalimat walladzina amanu atau pada kalimat yuhibbunahum kahubbillah. Ada dua sisi pendalilan pada ayat ini. Sisi pendalilan yang pertama pada kalimat yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Dan ini dalam konteks azam, dalam konteks mencela. Dalam konteks apa? Celaan. Menunjukkan diharamkan cinta kepada selain Allah ya dengan kecintaan yang sama besar dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya haram, itu merupakan apa? Syirik akbar. Maka diancam di ayat ya di potongan yang terakhir dari ayat wa annallaha syadidul azab, bahwa Allah maha keras siksaannya. Ini syahid yang pertama dari ayat ini. Syahid yang kedua pada kalimat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya, sangat murni cintanya, tidak berbilang, ya, tidak menduakan Allah Taala dalam cinta. Sangat dalam cintanya, sangat murni cintanya kepada Allah Taala. Ini dalam konteks apa? As-sana, dalam konteks al-madah, dalam konteks memuji bahwa orang-orang beriman sangat dalam cintanya. Ya. Maka di sini seakan-akan terdapat bentuk an-nafi wal isbat. Ketika Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mencintai selain Allah, sama seperti cintanya kepada Allah, ini an-nafi, yakni larangan mencintai selain Allah Ta'ala. Ya, dengan kecintaan yang sama seperti Allah. Kemudian isbatnya adalah apa? Orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah. Ini isbat. Sehingga lahirlah apa? An-nafi wal isbat, lahirlah tauhid. Menunjukkan apa? Kalau begitu, ya, tauhid adalah engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang besar semata, dan tidak boleh kamu mencintai siapapun selain Allah dengan kecintaan yang sama atau bahkan mungkin lebih besar dibandingkan cintamu kepada Allah Taala. Maka ayat ini dari dua syahidnya ya melahirkan tauhidullah fil mahabbah, mengesahkan Allah Taala dalam cinta. Baik, kemudian dalil yang kedua, wa qaulihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Baik, ini di sebagian nuskah hanya disebutkan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum kemudian ila qaulihi. Ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. 6. Ila qaulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi al-ayah. Sampai akhir ayat. Nah, katakanlah wahai Muhammad, kalau memang ayah kalian atau kalau kalian lebih mencintai ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, pasangan kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian berusaha untuk kumpulkan, yang kalian cari, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian sudah nyaman tinggal di tempat tersebut. Katakanlah, kalau kalian lebih mencintai semua itu dibandingkan cinta kalian kepada Allah, cinta kalian kepada Rasulnya, dan cinta kalian kepada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggu saja.
Nah, hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu saja sampai Allah Taala mendatangkan perintahnya, ya, urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Taala tidak mencintai orang-orang yang tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Syahid, ya, sisi pendalilan dari ayat ini adalah pada kalimat ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Yani kalau kalian mencintai segala hal yang disebutkan tadi, berupa keluarga dekat atau keluarga yang jauh, keluarga kecil kalian atau keluarga besar kalian, harta, perdagangan, dan tempat tinggal, lebih kalian cintai seluruhnya dibandingkan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai jihad fisabilillah, fatarabbasu. Ya. Maka ayat ini dalam konteks al-wa'id, konteksnya adalah ancaman. Ya. Kalau kalian lebih cintai itu semua dibandingkan cintanya kalian kepada Allah, tunggu saja. Ya, tunggu saja. Menunjukkan hukuman yang disebutkan di sini adalah hukuman yang sangat pedih, hukuman yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena dalam kaidah tafsir, ya, dalam kaidah tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Al-Qaulul Hisan, hadful muta'allaq, hadful muta'alliq yufidu al-umum bihasabihi. Menghapuskan, ya, menghapuskan sesuatu yang menjadi muta'alliq dengan suatu fiil atau hal-hal yang berkenaan dengannya, itu yufidul umum, menunjukkan makna umum bihasabi, sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan apa? Konteksnya. Ya. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami menuju jalan yang lurus. Berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Hidayah apa yang dimasukkan di sini? Apakah hidayah taufik wal ilham atau hidayah yang sifatnya apa? Ad-diralah wal irsyad. Di sini enggak disebutkan, dihapuskan keterkaitannya. Hidayah apa di sini? Maka bermakna umum. Ya, bermakna umum. Ini kaidah yang sangat mufidah dalam memahami tafsir Al-Qur'an. Sama seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan puasa dan seterusnya agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa kepada apa? Banyak hal yang harus ditakwai. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas ittaqu apa namanya? Ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Banyak hal yang kita harus bertakwa kepadanya. Nah, puasa ini manfaatnya untuk bertakwa kepada apa? Kepada yang mana? Kepada apa? Tidak disebutkan. Sehingga makna ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada segala hal yang
Taib. Tadi tiba-tiba down internetnya. 6. Muasil. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Nah, maka syahid dari ayat yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam. Mengancam orang-orang yang lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai keluarganya, ya, kerabatnya, hartanya, tempat tinggalnya, kemudian perdagangannya, lebih dia cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Maka fatarabbasu, maka tunggulah. Ya. Maka di sini tunggulah, ya, dihapuskan apa? Muta'alliqnya. Dihapuskan muta'alliqnya. Sama seperti ayat tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yani kalau kalian bertakwa atau kalau kalian berpuasa, kalian akan bertakwa. Bertakwa kepada apa? Bertakwa pada segala hal yang kalian harus bertakwa kepadanya. Sengaja nggak disebutkan. Misalnya dikatakan la'allakum tattaquna ila Allah atau la'allakum tattaquna ila yaumil akhir atau la'allakum tattaquna ila nar dan seterusnya. Nggak disebutkan muta'alliqnya, menunjukkan umum. Bertakwa kepada segala hal yang kalian wajib bertakwa kepadanya. Maka sama seperti di sini, ketika disebutkan siapa yang lebih mencintai segala hal tersebut dibandingkan Allah dan Rasulnya, tunggu saja. Apa yang mau ditunggu? Apa yang mau ditunggu? Nggak disebutkan apa yang mau ditunggu, menunjukkan apa? Umum yang dimaksud di sini. Cuman keumumannya bihasabihi, sesuai dengan konteksnya. Karena ayat ini adalah sifatnya ancaman, maka yang ditunggu adalah hukuman. Maka tunggulah. Ya, kan begitu. Dan di antara sisi balaghah dalam ayat ini adalah ketika tidak disebutkannya hukuman, itu lebih menakuti, ya, lebih meneror, ya, lebih mengancam dibandingkan kalau disebutkan hukumnya. Sama kalau misalnya seorang guru mengatakan siapa yang nyontek dalam ujian ini, maka dia akan berdiri di depan kelas. Disebutkan hukumannya apa? Ya. Tapi kalau coba disebutkan, coba dia hilangkan hukumannya. Si guru mengatakan siapa yang nyontek dalam ulangan ini, tunggu saja, akan ada hukuman, ya, tunggu saja, dia akan tahu akibatnya. Nah, ini kan lebih mengancam. Kenapa nggak disebutkan apa hukumannya? Ini lebih membuat seorang itu lebih takut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ancamannya, gunanya apa? Untuk lebih memperbesar rasa takut dalam diri seorang hamba agar jangan melakukan hal ini. Menunjukkan apa? Ini adalah dosa besar. Mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai selain Allah taala lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah taala, ini hukumnya adalah kabira minal kabair. Dosa besar di antara dosa besar yang paling besar. Ya. Tingkatannya yang tergantung, bisa sampai dalam syirik akbar, bisa jadi apa? Dalam bentuk dosa besar saja. Tergantung. Ya. Kenapa dikatakan di sini ya, dosa besar? Karena kecintaan kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga dekat, keluarga jauh, cinta kepada pasangan, cinta kepada harta, cinta kepada tempat tinggal, cinta pada perdagangan dan seterusnya. Ini termasuk cinta yang tabii. Allah Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars." Ya, dan seterusnya. Jadi disebutkan semua bentuk-bentuk cinta yang tabii, dan cinta yang sifatnya tabiat itu hukumnya mubahah. Mahabbah yang hukumnya boleh. Cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Memang tabiat. Kenapa? Karena Allah zuyyina linnas. Allah Ta'ala zayyana linnas. Allah Ta'ala memang membuat indah di mata manusia hal-hal yang seperti itu. Namun ingat, cinta mahabbah atau cinta yang sifatnya tabii ini, dia hanya akan tetap berada pada hukumnya sebagai cinta yang mubahah selama dia tidak over dari cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan cinta kepada jihad fisabilillah. Ya. Karena itulah ketika seorang hamba atau diantara sebab dihinakannya hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika cintanya kepada benda-benda ini, kepada hal-hal seperti ini lebih besar dibandingkan Allah, cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad. Yang kita kenal, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyakit apa? Al-wahan, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Ini penyakit wahan tidak akan mungkin muncul
kecuali dari orang yang cintanya kepada selain Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Cintanya kepada dunia, cintanya kepada harta, cintanya kepada anak, cintanya kepada pasangan, cinta kepada orang tua lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah. Itu akan mengantarkan dia pada penyakit wahan. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, maka syahid ayat yang kedua ini jelas bahwa cinta mahabbah, cinta yang sifatnya tabi'i, mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, dia akan berada pada ranah mubah selama dia tidak over. Ya, selama dia tidak over. Dan di antara bentuk overnya adalah ketika cintanya tersebut lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah dan seterusnya, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Nah, maka ini masuk sudah lepas dari mahabbah yang sifatnya tabi'iyah menuju kepada mahabbah yang sifatnya apa? Muharramah. Sifatnya yang mahabbah yang sifatnya diharamkan, yang mana haram ini merupakan kabirah minal kabair, dosa besar. Bukan dosa kecil. Kenapa dosa besar? Karena diancam dengan hukuman dalam Quran. Dan ini hukumannya identik dengan hukuman di akhirat. Ya. Bahkan setelah itu Allah Ta'ala menghukumi, ya, mensifati orang-orang seperti ini dengan sifat fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan sifat fasik ini tidaklah diperuntukkan kepada pelaku dosa kecil. Sifat fasik enggak diperuntukkan kepada pelaku dosa kecil. Dia hanya diperuntukkan untuk pelaku dosa besar. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajahu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya dan dibandingkan seluruh manusia. Seluruh manusia. Tidak beriman, ya. Tidak beriman seorang pun di antara kalian sampai saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya dan dibandingkan seluruh manusia. Dibandingkan seluruh manusia. Baik. Ayat ini atau hadis ini bisa dikatakan salah satu penjelas dari ayat yang tersebut sebelumnya. Dikatakan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Menunjukkan bahwa saya cinta kepada Allah itu enggak terpisah dengan cinta Rasul. Enggak terpisah dengan cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena di antara konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai Ar-Rasul. Adalah mencintai apa? Ar-Rasul. Di antara konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai Ar-Rasul. Ya. Dan di antara konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai jihad fi sabilillah. Mencintai jihad fi sabilillah. Karena itulah mahabbah yang sifatnya ibadah itu ada beberapa bentuk sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan selainnya. Mahabbah yang berkenaan, mahabbah yang merupakan ibadah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah mahabbatullah, mencintai Allahnya langsung, Allahnya yang dicintai. Ya. Yang kedua apa? Mahabbatu, ya, al-mahabbatu lillah, mencintai sesuatu untuk Allah. Ya, mencintai sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada al-mahabbatu fillah, mencintai sesuatu karena dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencintai Rasulullah itu bagian dari mahabbatu lillah. Mencintai sesuatu karena Allah Ta'ala. Jadi mencintai Rasulullah SAW. Maka mencintai Rasulullah SAW itu adalah mahabbatun lillah. Yani mencintai seseorang lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, atau mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Mencintai para nabi, mencintai para malaikat, mencintai orang soleh. Ini semua konsekuensi cinta kepada Allah Ta'ala. Atau mencintai waktu-waktu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Seperti mencintai bulan Ramadan, mencintai hari Jumat, mencintai 2 hari raya. Siapa yang benci kepada 2 hari raya, maka dia tidak cinta kepada Allah. Ya. Siapa yang benci kepada hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ya bermasalah cintanya kepada Allah. Karena ini bagian dari cinta kepada Allah, yakni mencintai semua zaman yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Demikian pula mencintai Allah adalah mencintai semua orang yang mencintai Allah. Malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Ya. Mencintai Allah, di antara bentuknya adalah mencintai semua orang-orang yang mencintai Allah. Dan juga
Di antara bentuk mencintai Allah adalah mencintai tempat-tempat yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Berhubungan dengan agamanya. Mencintai masjid, mencintai Al-Haramain, atau mencintai Baitul Maqdis. Ya. 6. Masjidil Aqsa, mencintai ya, masjid rumah-rumah Allah, mencintai majalisul ilm. Ini mencintai tempat-tempat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mencintai amalan-amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti di sini jihad fisabilillah. Maka ini semua satu rangkaian tidak terpisahkan. Ya, merupakan satu kesatuan yang merupakan konsekuensi, semuanya merupakan konsekuensi dari cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka di sini jangan ada yang bertanya, kok dikatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dia cintai. Terus bagaimana dengan cinta kepada Allah? Ya, ini itu sudah masuk di situ. Di antara bentuk kamu cinta kepada Rasulullah SAW adalah cinta kepada Allah. Ini dua hal yang sama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah masuk di dalamnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai dia lebih dia mencintai saya lebih dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada orang tuanya dan kepada seluruh manusia. Dan tentunya bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mencontoh beliau. Dan mencintai Rasulullah SAW ini adalah konsekuensi dari cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kata para ulama, la yu'minu ahadukum yang dimaksud di sini yakni la yu'minu ahadukum imanan kamila. Ya, tidak beriman kalian dengan keimanan yang sempurna. Ya. Sampai dia menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dicintai dibandingkan semua manusia. Adapun mencintai Nabi Muhammad pada asalnya itu bukan penyempurna iman, itu asal iman. Orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW kafir. Ya, kafir. Maka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini asal cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah asal iman, akarnya iman. Tanpa itu tidak ada iman. Namun menjadikan beliau sebagai orang yang paling dicintai dibandingkan seluruhnya itu adalah kamalul iman. Jadi bedakan antara asal iman dengan kamalul iman, akarnya iman dengan kesempurnaan iman. Akar iman itu akan diperoleh dengan apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan seorang mencintai Rasulullah SAW, maka dia sudah punya asal iman. Namun kapan dia bisa menjangkau kesempurnaan iman? Kalau dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling dicintai dibandingkan seluruhnya. Dan inilah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di atas semua sahabat. Berada di atas semua sahabat. Ya. Lihatlah ketika Umar bin Khattab pernah berkata suatu hari ini saya akan melakukan suatu amalan, saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam amalan. Yani setiap hari berusaha, radhiyallahu ta'ala yani mimbab tanafus fil khair, ya, mimbab berkompetisi yang sehat dalam beribadah dengan Abu Bakar As-Siddiq, selalu berusaha untuk mencoba mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi selalu tidak bisa melampaui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sampai satu hari dia mengatakan, hari ini saya akan melakukan amalan yang lebih hebat dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadza mali nisfuha au nisfuhu lillahi wa rasuli. Wahai Rasulullah, nih setengah hartaku saya peruntukkan, ya, untuk Allah dan Rasulnya, setengahnya. Maka Nabi SAW bersabda, ma abqaita li ahlik. Harta apa yang kamu tinggalkan untuk saudara, untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, abqaitu lahum nisfah. Kata Umar bin Khattab, saya sisakan setengahnya. Setengahnya masih ada, tenang. Iya. Setengahnya ini, tapi ini jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Sampai kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ini semuanya, bukan setengahnya, bukan 3/4-nya, semuanya. Kata Nabi SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu an, abaqaitu lahumullahu Allah wa rasulah. Saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Yani Allah dan Rasulnya yang menanggung. Iya. Maka kata Umar bin Khattab, wallahi la usabiquka ba'da hadza abadan au bi hadzal ma'na. Saya tidak akan bisa melampaui kaummu, ya, mendahului kamu dalam amalan setelah ini selama-lamanya. Ya. Pengaruh mahabbah. Ya.
Suatu ketika juga Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbun nasi ilayya." Ya. Naam, innaka la ahabbun nasi ilayya. Ya. Illa au yani illa ahli. Ya. Au bihadzal ma'na. Katanya, wahai apa namanya? Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling saya cintai, ya. Engkau adalah manusia yang paling saya cintai, ya, di atas seluruh manusia kecuali keluarga saya. Kalau dibandingkan keluarga saya, ya, saya masih lebih cinta keluarga saya, ya Rasulullah. Tapi kalau dibandingkan yang lain, engkau lebih saya cintai. Maka kata Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna habba ilaika, ya, hadisnya kalau nggak salah, kata Umar, innaka la habbu ilayya min nafsi. Ya, kan begitu. Kata Umar bin Khattab, engkau lebih saya cintai dibandingkan seluruh manusia kecuali diri saya sendiri. Nah, bukan keluarga saya, kecuali diri saya sendiri. Illa min nafsi, yani dibandingkan keluarga saya, wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai dibandingkan keluarga saya. Tapi kalau dibandingkan diri saya sendiri, ya saya masih lebih mencintai diri saya dibandingkan Anda. Kata Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Ya, enggak seperti itu, wahai Umar. Harus saya menjadi lebih kau cintai dibandingkan diri kamu sendiri. Ya. Kata Umar bin Khattab, fal ana ya Rasulullah, kalau begitu mulai sekarang ya Rasulullah, anta habbu ilayya apa? Min nafsi. Engkau lebih saya cintai bahkan dibandingkan diri saya sendiri. Kata Nabi SAW, al-ana ya Umar. Nah, kalau begitu baru benar, wahai Umar. Baru benar, wahai Umar. Taib. Maka di sini syahid ayat ini, syahid dari hadis ini jelas sekali pada kalimat apa? Ya, an akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, maka ini menunjukkan bahwa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian dari ibadah, bagian dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwasanya orang yang tidak menjadikan Rasulullah SAW lebih dicintai dibandingkan seluruhnya, maka ada naqsun pada imannya, ada kekurangan pada imannya. Ya, tergantung apakah sampai dalam cuman sampai dalam taraf yang makruh, atau mungkin sampai dalam taraf yang haram, yang dosa kecil, atau mungkin bisa sampai dalam taraf dosa besar, tergantung amalan yang dilakukan, tergantung apa namanya pelanggaran cintanya kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Ini termasuk bab yang cukup panjang dalam kitab tauhid, atau masalahnya masail ya yang dibahas di dalamnya cukup luas. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam muqaddimah, masalah cinta ini bukan perkara yang ringkas dalam masalah ibadah. Ya, ini babnya panjang kalau kita mau jabarkan. Cuman apa namanya? Kita tetap takayut dengan manhajiyah kita, metodologi kita dalam mensyarah kitab ini. Saya sedikit agak meluas tadi di awal sebagai takdim. Itu sebenarnya sudah keluar dari asal cara kita mensyarah ya. La ba'sa bihi. Cukup sampai sini saya kira. Insyaallah dalil-dalil berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya disertai dengan pembacaan masail. Nah, boleh ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.